Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teknik Tenaga Listrik akan mempresentasikan review jurnal yang telah diberikan tugas oleh Bu Sri Hastuti. Lanjut, next. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sohibun Amin, NPM 20 10 50 241. Kemudian ada Amarik Masna 20 10 50 258. Kemudian Syarif Hidayat 20 10 50 20 63. Kemudian Ivan Hardi Nurul Ihsan NPM 20 10 50 20 72 dan Ilyas Hidayat 20 10 50 20 80. Review jurnal akan disampaikan oleh Mas Syarif. Silakan kepada Mas Syarif dipaparkan materinya. Ya, terima kasih. Review jurnal. Pembaruan analisis hukum kedua dan optimalisasi satu flash pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, Indonesia. Penulis Bayu Rudianto Yanto, Muhammad Aris Bahtiar, Nugroho Agung Pambudi, Wijoyonarko, Miftah Hijrawan. Volume 96, ISSN 102212. Terbit pada Juli 2021. Publisher Science Direct. Lanjut, Mas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Namarik. Masna, silahkan. Silakan Mas Namarik dipaparkan untuk pendahuluan. Ya, pendahuluan pembangkit listrik tenaga bumi Dieng merupakan salah satu wilayah kerja panas bumi di Indonesia dengan total potensi perkiraan 400 MWE. Baru-baru ini perusahaan mengoperasikan satu unit single flash Caili dengan kapasitas masing-masing 60 MW. Selain ekspansi tersebut, upaya lain yang dilakukan adalah mengevaluasi dan mengoptimalkan plan existing unit pertama. Analisis eksergi menyelidiki irreversibilitas dengan mengukur kualitas energi karena energi transformasi penyebab perubahan kualitas. Diukur sebagai parameter eksergi. Hasilnya akan memberikan gambaran yang jelas tentang kerugian sistem, penyebab, serta lokasi yang akan diperbaiki baik di kinerja keseluruhan atau hanya pada komponennya. Kemudian metodologi akan disampaikan oleh Mas Ilyas. Untuk Mas Ilyas, silakan dipaparkan. Metodologi. PLTP Dieng terdiri dari komponen utama, antara lain separator, scrubber, demister, turbin, kondensor utama, antar kondensor, aftercooler, menara pendingin, dan atmosfer flash tank atau AFT. Ini juga memiliki komponen pendukung seperti condensate drop pot CDP, NS ejector uap, dan steam ejector, hot wheel pump HWP, blowdown pump, vacuum pump, auxiliary pump, dan brain booster pump. Fluida tersebut dihasilkan dari 4 sumber produksi antara lain PAD7B, PAD28A, PAD30, dan PAD31. Pembangkit listrik ini juga merupakan campuran fast brain dan steam dengan non-condensable gas (NCG) kecil.
Separator digunakan untuk memisahkan setiap sumur, mengalir ke flasher dan kolam untuk menurunkan suhu sebelum diinjeksikan ke reservoir. Kemudian, uap yang dihasilkan digabungkan dengan yang berasal dari sumur lain melalui sistem pengumpulan yang dikirim ke pembangkit listrik. Dalam studi ini, skema pembangkit listrik tenaga panas bumi dimodelkan dengan satu sumur produksi untuk memudahkan analisis. Tekanan dan temperatur adalah rata-rata pada setiap sumur produksi, sedangkan laju aliran massa adalah laju aliran massa total keempat sumur. Metode meliputi 1. Pemodelan skema sistem dan parameter pengamatan. Skema sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng ditunjukkan pada gambar 1. Parameter yang digunakan meliputi laju aliran massa M, tekanan P, dan temperatur T. Dengan masing-masing keadaan terdiri dari log set, operasi, dan produksi. Untuk keterangannya bisa dilihat di gambar. Yang kedua yaitu data dan validasi. Data dihitung dengan simulasi menggunakan EES. Hal ini dilakukan untuk mencari nilai entalpi dan entropi pada masing-masing keadaan. Dalam melakukan simulasi, perlu dilakukan validasi untuk memastikan hasilnya relevan dengan keadaan sebenarnya. Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai entalpi dan entropi yang diperoleh pada simulasi EES di setiap state dengan sifat termodinamika pada chemical logic steam dan tabel A sampai 4 berupa termodinamika pendekatan teknik. Pada kondisi jenuh diperoleh hasil seperti pada gambar meja 2. Berdasarkan hasil tersebut, nilai yang hampir sama dapat diperoleh dari simulasi EES dengan aplikasi chemical logic, steam, dan tabel A-4. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hasil analisis menggunakan simulasi EES cukup valid. Setelah diperoleh hasil validasi, selanjutnya dilakukan perhitungan analisis terkait energi, eksergi, dan optimasi untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga yaitu analisis energi. Analisis ini dilakukan dalam beberapa tahap, seperti laju aliran energi setiap keadaan dan komponen, serta perhitungan efisiensi thermal system. Perhitungan untuk laju aliran energi dari setiap keadaan dilakukan dengan menggunakan persamaan 1. Aliran energi dari P negara sama dengan H negara. Juga efisiensi thermal ditentukan menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. N panas sama dengan W keluaran kali 100%. Yang keempat yaitu analisis eksergi. Analisis eksergi adalah metode berdasarkan hukum kedua termodinamika yang digunakan untuk menghitung besarnya irreversibilitas dan efisiensi eksergetik pada pembangkit listrik tenaga panas. Namun penelitian ini menggunakan eksergi fisis yang dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu analisis laju alir eksergi masing-masing keadaan dan komponen, serta analisis pengaruh keadaan mati terhadap irreversibilitas dan efisiensi eksergi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Ilyas yang telah memaparkan metodologinya. Kemudian hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Mas Ivan Hardi Nurul Ihsan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan kepada Mas Ivan Hardi.
untuk memaparkan hasil dan pembahasannya. Halo. Hasil dan pembahasan proses analisis konversi. Proses konversi energi pada PLTP diam ditunjukkan melalui diagram temperatur entropi seperti pada gambar 3. Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa fluida panas diam dalam kondisi jenuh. Fluida ini keluar dari sumur produksi berupa campuran steam dan liquid dengan fraksi 37,32%. Ini masuk ke separator untuk memisahkan uap dari fase cair pada tekanan isobrik 11 bar. Fase cair yang dipisahkan mengalir ke dalam flasher, sedangkan fase uap mengalir ke scrubber dan demister. Sebelum masuk ke turbin, scrubber berfungsi untuk memisahkan kandungan cairan yang terbawa uap pada tekanan 8,28 bar, sedangkan demister berfungsi untuk menyaring uap agar kering saat masuk ke turbin secara sempurna. Tekanan masuk turbin uap sebesar 7,5 bar, mengembang untuk menghasilkan daya dengan keluarannya dipadatkan pada tekanan 0,078 bar. Analisis eksergi dilakukan untuk mengetahui ukuran letak dan penyebab irreversibilitas pada komponen utama pembangkit. Penelitian ini hanya mengetahui eksergi fisis karena tidak memiliki proses pembakaran. Hasilnya ditampilkan dalam gambar 4. Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa pemusnahan eksergi terbesar terjadi pada turbin sebesar 11.217 kW, kondensor 7.808 kW, flasher 6.056 kW, separator 5.087 kW, menara pendingin 2.428 kW, dimester 1.176 kW, interkondensor 1.007 kW, aftercooler 868,5 kW, dan scrubber sebesar 44,48 kW. Pemusnahan eksergi dalam komponen ini berasal dari beberapa irreversibilitas utama, termasuk perpindahan panas dan gesekan antara fluida dan komponen. Gambar 6 menunjukkan jumlah kehilangan eksergi di separator, scrubber, dan demister masing-masing sebesar 4,78% atau 5.087 kW, 0,04% atau 44,48 kW, dan 1,10% atau 1.176 kW. Berdasarkan gambar 7, total aliran eksergi yang masuk ke sistem adalah 106.515 kW, namun tidak semua diubah menjadi listrik karena kerusakan akibat irreversibilitas pada komponen. Gambar 8 juga menunjukkan operasi yang optimal pada setiap suhu lingkungan. Ini adalah kondisi dengan efisiensi eksergetik tinggi dan irreversibilitas rendah. Pada suhu sekitar 16 derajat Celcius, kondisi operasi optimal berada pada kisaran tekanan 5,5 sampai 7,2 bar.
Namun ketika melebihi batas tekanan maksimum, cenderung meningkatkan irreversibilitas dan menurunkan efisiensi eksergetik sebagai kebalikan dari kondisi optimal. Selanjutnya, ketika suhu sekitar 17 derajat Celcius dan 18 derajat Celcius, kondisi optimal berada pada rentang tekanan masing-masing 5,5 sampai 6,9 bar dan 5,5 sampai 6,6 bar. Suhu sekitar 19 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius, kondisi operasi yang optimal berada pada kisaran tekanan masing-masing 5,5 sampai 6,3 bar dan 5,5 sampai 6 bar. Berdasarkan rentangan tekanan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu lingkungan, semakin rendah tekanan maksimum saluran masuk turbin pada kondisi operasi optimal dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa eksergi yang lebih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Rohibun. Terima kasih kepada Mas Ivan Hardi telah memaparkan materinya. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari review jurnal pembaruan analisis hukum kedua dan optimalisasi satu flash pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, Indonesia. Kesimpulan, energi panas bumi merupakan sumber daya yang berpotensi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau melalui proses sebelumnya yang berkelanjutan dan menghasilkan emisi yang minimal. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis energi memberikan informasi laju alirannya pada setiap komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi, tanpa mempertimbangkan entropi dan kondisi ambien. Suhu lingkungan mempengaruhi irreversibilitas dan efisiensi eksergetik dari setiap komponen. Semakin tinggi suhu lingkungan, semakin rendah irreversibilitas sistem, yang meningkatkan efisiensi eksergetik dan sebaliknya. Selanjutnya, optimasi eksergi dilakukan pada turbin inlet karena irreversibilitasnya yang tinggi dalam sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi. Optimasi menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan masuk, semakin tinggi tingkat irreversibilitasnya, dan semakin rendah turbin efisiensi eksergi. Akhirnya, tekanan masuk turbin yang optimal diperoleh pada tekanan 5,5 bar, dengan perubahan tekanan maksimum mengikuti suhu sekitar. Lanjut, Mas Ilyas. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi review jurnal kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.